Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita dan yang akan kita bahas materinya itu adalah kufur kebalikan dari iman dan batasannya dalam pandangan Asy'ariyah. Saya kira materi ini penting kita ketahui supaya kita tahu ya betul-betul apa itu kufur, batasannya seperti apa sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyum mamri'in qala li akhihi ya kafir, siapa saja orang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi kekafiran itu pantas ya kembali kepada salah seorang keduanya. Ingkana kama qala, kalau betul saudaranya itu kafir, yang disebut kafir itu adalah kafir, ya kama qala sebagaimana yang dikatakannya. Tetapi wa illa raja'at alaih. Nah, kalau tidak seperti yang dikatakannya, kekafiran itu kembali kepada orang yang mengatakan kafir. Nah, itu maka kita perlu hati-hati ya, tidak mudah mengkafirkan orang begitu. Ya. Tidak mudah menyebut orang lain sebagai kafir. Nah, kafir atau kufur itu adalah kebalikan dari iman, ya. Dan kafir itu orangnya, kebalikan dari mukmin. Nah, soal kufur, ya ini kebalikan dari iman atau kafir itu kebalikan dari mukmin, itu dikatakan di dalam Al-Qur'an. Surat At-Taghabun ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kafir itu adalah kebalikan dari mukmin. Jadi kalau kita pada pertemuan sebelumnya sudah mengetahui apa itu iman dan orangnya itu mukmin, maka untuk mengetahui kufur ya atau kafir orangnya, nah itu tinggal dibalikan saja. Ya, sebelumnya sudah disampaikan pengertian iman dalam pandangan Asy'ariyah. Nah, sekarang kufur ya batasannya dalam pandangan Asy'ariyah. Jadi sebetulnya tinggal dibalik saja. Nah, tetapi tentu di sini nanti akan disampaikan ya pendapat ulama Asy'ariyah gitu. Yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, sekali lagi bahwa kafir itu adalah kebalikan daripada mukmin ya, atau kufur kebalikan daripada iman. Nah, sehingga kalau orang mukmin itu ya ketika diberlakukan hukum Islam, di situ hukum Islam itu bisa berlaku ya bagi seorang mukmin. Misalnya kisos ya, jadi kalau dibunuh itu ya bisa berlakukan hukum kisos ya.
kemudian menikah, kemudian waris, ya, dan darah dan hartanya juga terpelihara gitu. Nah, karena kufur itu kebalikannya, maka hukum-hukum Islam itu hukum-hukum ya Islam ya ketika diberlakukan itu tidak berlaku. Itu di dunia ya. Nah, kemudian juga di akhirat ya, kalau orang mukmin itu masuk surga dan kekal di dalamnya. Nah, orang kafir itu sebaliknya ya. Jadi akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, itu juga sebetulnya sudah banyak ya disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang mukmin itu akan berada di surga ya dan kekal di dalamnya, kemudian kafir itu berada di neraka ya dan kekal di dalamnya. Nah, di sini saya sampaikan ini pendapat ya Imam Ghazali tentang kufur itu ya, karena Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai penjelas paham Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi pada kesempatan ini ya kufur dalam pandangan Asy'ariyah ya, artinya paham-paham Asy'ari itu ya, atau para ulama pengikut Asy'ari. Nah, ini diwakili oleh Imam Al-Ghazali ya, karena Imam Al-Ghazali ini terkenal sebagai penjelas paham Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kufur itu adalah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hal dari ajaran yang dibawanya. Nah, ini juga sebetulnya kan dapat kita pahami dari penjelasan sebelumnya ya, di mana iman menurut Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah at-tasdiq billah ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu tempatnya di dalam hati ya. Jadi membenarkan Allah ya tempatnya di dalam hati. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi, yang membenarkan di dalam hati. Nah, yang dibenarkan itu adalah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, sehingga di dalam memberikan pengertian kufur, Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa kufur itu adalah mendustakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hal dari ajaran yang dibawanya. Ajaran yang dibawanya apa saja ya, yang diyakini bahwa itu merupakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ketika didustakan, maka perilaku mendustakannya itu adalah kufur ya, dan orangnya itu kafir ya, disebut dengan kafir. Nah, kemudian juga Imam Al-Ghazali itu mengatakan meskipun kelompok mereka berbeda, selama mereka berpegang teguh atau meyakini dengan pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, kemudian tidak menentangnya, maka mereka dianggap beragama Islam. Nah, ini artinya dianggap beragama Islam itu mereka itu adalah mukmin ya, beriman kepada Allah, artinya tidak kufur ya. Jadi itu batasannya ya, selama mereka berpegang teguh ya, meyakini dengan pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulnya, utusannya, kemudian tidak menentangnya, tidak menolak ya ajaran yang dibawanya. Nah, itu dianggap beragama Islam atau mukmin ya, beriman
tidak kufur. Jadi jangan mudah ya mengkafirkan orang lain, padahal orang lain itu meyakini ya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ya, dan meyakini bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, kemudian juga batasannya itu bisa terlihat ya di dalam perkataan selanjutnya. Imam Al-Ghazali berkata, pokok iman itu ada 3, kata Imam Al-Ghazali itu, yaitu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir. Nah, selain yang 3 ini adalah cabang, dan sama sekali tidak ada pengkafiran dalam cabang, kata Imam Al-Ghazali ini. Ya, jadi pokok iman itu 3. Yang pertama, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan iman kepada hari akhir. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi selain yang 3 ini adalah cabang. Nah, di dalam cabang itu sama sekali tidak ada pengkafiran atau di dalam puru itu. Ya, sehingga jangan karena misalnya berbeda ya, padahal itu hanya merupakan cabang, bukan pokok ya, tapi kemudian disebut dengan kafir ya, atau perilakunya kufur. Nah, itu jangan mudah seperti itu. Jadi selama sama ya di dalam pokok itu, di dalam usul ya, sama-sama beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Nah, itu dia itu beriman ya, atau mukmin dan bukan kafir. Nah, itu. Jadi yang penting sama di dalam usul ya. Nah, nah, tetapi di sini perlu kita ketahui ya bahwa di dalam tauhid itu ada usul, kemudian ada furu. Ya, sama juga di dalam apa namanya? Ya, di dalam tauhid itu ada usul, kemudian ada furu, dan juga di dalam ibadah, nah itu juga ada usul dan ada furu gitu. Ya, atau kalau di dalam ilmunya itu, di dalam ilmu tauhid itu ada usul dan ada furu, kemudian di dalam ilmu fikih juga ada usul dan ada furu. Jadi jangan dipahami ya bahwa ada pernyataan ya, atau banyak orang memahami bahwa di dalam furu itu boleh berbeda ya, tetapi di dalam usul, di dalam pokok itu harus sama, tapi kemudian dipahaminya furu itu adalah fikih ya, atau ibadah. Nah, sehingga di dalam tauhid ya, atau di dalam ilmu tauhid, kalau ilmunya itu tidak boleh berbeda. Nah, bukan seperti itu ya, sebab masing-masing itu ada usul dan ada furu. Nah, di dalam tauhid, kata Imam Al-Ghazali itu, pokoknya itu adalah iman, atau pokok iman itu ada 3 ya, yaitu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan iman kepada hari akhir. Jadi selain yang 3 ini adalah cabang, dan sama sekali tidak ada pengkafiran di dalam cabang. Nah, sehingga selanjutnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa Mu'tazilah itu tidaklah kafir. Nah, ini kan ada yang menganggap bahwa Mu'tazilah itu adalah kafir. Nah, padahal di dalam paham Asy'ariyah yang di sini diwakili oleh Imam Al-Ghazali, ya, Mu'tazilah itu tidaklah kafir. Mereka membenarkan Nabi dan tidak mendustakannya, baik untuk satu kepentingan maupun bukan. Ya, jadi selama membenarkan Nabi, ya, tadi itu membenarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya dan tidak mendustakannya, maka ia mukmin, bukan kafir. Nah, Mu'tazilah itu tidaklah kafir. Mereka membenarkan Nabi dan tidak mendustakannya, baik untuk satu kepentingan maupun bukan. Ya.
Itu. Jadi di dalam perkataan yang lain juga Imam Al-Ghazali itu mengatakan ya, kalau saja karena berbeda misalnya dengan Abu Hasan Asy'ari kemudian disebut kafir, nah maka Imam Al-Baqilani dan Imam Haramain ya atau Al-Juwaini itu kafir ya, karena dua-duanya kan ulama besar itu berbeda ya. Jadi ada pendapatnya yang berbeda dengan Abu Hasan Asy'ari, misalnya Al-Baqilani itu pendapat di dalam masalah sifat Allah itu sama dengan Mu'tazilah ya. Jadi pendapat Al-Baqilani itu sifat Allah itu ya, itu bukan sifat tetapi hal ya, keadaan. Nah, itu sama dengan pendapat Abu Hasim Al-Jubai ya, yang merupakan tokoh Mu'tazilah gitu. Nah, kemudian juga misalnya Al-Juwaini itu kan di dalam ayat-ayat mutasabihat itu mentakwil ya kepada makna yang sesuai gitu, makna yang pantas. Nah, seperti misalnya yadullah ya, tangan Allah itu diartikan dengan kekuasaan Allah. Nah, itu sama dengan Mu'tazilah gitu. Ya. Jadi berbeda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu bahwa tangan Allah itu ya tetap tangan Allah, wajah Allah itu tetap wajah Allah, tetapi tangan, wajah ya dan sebagainya itu tidak seperti pada manusia. Nah, itu kalau karena berbeda maka ya Al-Baqilani dengan Al-Juwaini itu kan sudah kafir kata Imam Al-Ghazali. Jadi jangan karena berbeda ya, berbeda pendapat ya atau berbeda kelompok ya kemudian dianggap sebagai kafir ya. Nah, itu jadi jangan mudah ya menganggap orang lain kafir ya, karena berbeda kelompok gitu kemudian dianggap sebagai kafir, atau karena berbeda pendapat ya kemudian dianggap sebagai kafir. Nah, itu tidak bisa ya seperti itu, dan sebetulnya itu akan merugikan dirinya sendiri ya. Nah, lalu kenapa kata Imam Al-Ghazali Yahudi dan Nasrani itu keduanya kafir? Nah, ini karena keduanya mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membenarkan yaitu tidak kafir ya. Kalau mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah kafir. Jadi selama tidak mendustakan, tidak takdzib ya, tetapi tasdik, nah itu dia adalah mukmin dan bukan kafir ya. Jadi kalau misalnya Mu'tazilah itu karena beranggapan bahwa Allah itu melihat ya bukan dengan sifatnya tetapi dengan keadaannya ya, lalu dianggap sebagai kafir. Nah, itu tidak sesuai ya dengan pandangan Abu Hasan, dengan pandangan Asy'ariyah ya, dengan pandangan Asy'ariyah gitu. Atau misalnya karena Mu'tazilah itu mentakwil ayat-ayat mutasabihat ya kemudian dianggap sebagai kafir. Nah, itu juga sama ya, tidak sesuai dengan faham Asy'ariyah ya. Ini yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Baqilani ya dan Imam Al-Juwaini itu justru di dalam hal itu berbeda ya. Imam Al-Baqilani di dalam masalah sifat itu berbeda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Juwaini ya atau Imam Haramain di dalam masalah mentakwil ayat-ayat mutasabihat itu juga berbeda dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, padahal kan keduanya itu
itu adalah ulama yang sangat penting ya, ulama terpenting di dalam Asy'ariyah. Jadi kalau kita lihat ya di dalam jalur pemikirannya itu kan dari Abu Hasan Al-Asy'ari ya, kemudian Imam Al-Baqilani ya, kemudian Imam Harumain atau Al-Juwaini, dan kemudian kepada muridnya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, sehingga melalui kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu dianggap sebagai penjelas ya paham-paham Abu Hasan Al-Asy'ari atau paham Asy'ariyah. Nah, itu batasan ya kafir atau kufur dalam pandangan Asy'ariyah yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin itu saja yang kita bahas ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.